Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa di sini yang masih ragu tentang kekuatan doa, Lur? Pasti sebagian besar dari kita masih ragu tentang kekuatan doa. Mas, katanya kalau kita berdoa, kalau kita sering-sering berdoa, kita bakalan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Jangan ini bener pura toh, Mas? Jawabannya adalah betul, Lur. Nggak ada salah 100% betul. Nggak pernah ya yang namanya doa itu sia-sia, itu nggak ada. Lah aku kok setiap hari berdoa, setelah sehabis sholat selalu berdoa, tapi kok nggak kabul-kabul. Nah, pertanyaan itu, Lur, yang justru malah menghambat kamu untuk dikabulkan doa-doamu itu, yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin masalah doa, itu ada hubungannya dengan tauhid, Lur. Percaya tentang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Lur, ceritanya gitu. Dulu kan kita pernah berikrar gitu lah itu ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita berikrar seperti itu, kita bersaksi seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata itu cuman di mulut saja, kan ya rugi banget, Lur. Harusnya yang betul adalah ketika kita mengucapkan ikrar, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah, berarti kan Allah itu maha kuasa. Kenapa kita masih mempunyai pertanyaan, lah kapan doaku akan dikabulkan? Itu, Lur, yang jadi penyebab doamu nggak pernah terkabul-kabul. Tak kasih tahu sedikit ya, karena aku sendiri juga miskin ilmu, jadi ya taunya sedikit, ya yang tak share cuma sedikit gitu, Lur. Jadi gini loh, ketika kita berdoa itu ada 3 kemungkinan doa kita yang akan terjadi pada doa kita. Yang pertama itu adalah doa kita langsung diijabah saat itu juga. Misal katakanlah kita mau berobat gitu ya, kita sedang sakit, terus kita berobat ke dokter gitu. Sebelum kita masuk ke dokter, kita berdoa, ya Allah, saya minta melalui dokter ini semoga menjadi perantara atas kesembuhan saya gitu. Delalah, tak campur-campur ya bahasaku ya. Delalah pada saat kita masuk ke dokter dan kita cocok dengan resepnya, cocok dengan diagnosanya, kita langsung sembuh. Itu yang salah satu yang dinamakan doa langsung diijabah di saat itu juga. Terus yang kemungkinan pertama itu. Kemungkinan yang kedua, doa kita diganti dengan kebaikan yang lain. Misal kita sering berdoa bla 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 gitu. Kita minta apa ya, misalnya kita minta handphone terbaru gitu, misalnya aja kita minta handphone terbaru pada Allah. Tetapi pada saat itu sebenarnya di jam itu ataupun saat-saat itu sebenarnya kamu itu ditakdirkan misalnya kecelakaan di jalan. Lah, karena kekuatan doa yang pertama tadi loh, yang doa kalian minta handphone tadi, itu bisa diganti dengan yang harusnya kalian kecelakaan di jalan, yang harusnya kalian kena musibah, itu malah kalian diselamatkan. Itu salah satu kemungkinan yang kedua kayak gitu. Coba deh kalian berpikir, kalian pilih mana? Misalnya saja kalian dikabulkan doa yang pertama tadi, katakanlah kalian berhasil punya HP, kalian pergi ke counter gitu ya, berhasil membeli HP yang terbaru gitu. Pada waktu pulang kecelakaan, ya sama aja bohong loh kalau kayak gitu. Makanya Gusti Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik, yang indah pada waktunya. Anak kalau aku ya mending HP nanti dulu, bisa dicari lagi, kita cari sehatnya dulu. Itu yang kemungkinan kedua. Terus kemungkinan yang ketiga, doa itu ditunda dulu. Yang ngabulkannya itu ketika kita nanti di akhirat. Kan ada aku tuh lupa ya, aku tuh tidak bisa meriwayatkan, soalnya aku cuma dengar-dengar ya hadis yang mengatakan kalau pada waktu di akhirat nanti ya, Lur ya, itu tuh ada beberapa orang yang kebingungan, Lur, karena diberikan pahala yang bergunung-gunung gitu, Lur. Pahalanya
banyak sekali bergunung-gunung. Para orang-orang itu tanya itu, lah ini dapat dari mana ini pahala apa ini? Udah kebingungan mereka tanya kepada malaikat. Terus malaikatnya jawab, itu pahala doa kamu, itu pahala doa kamu ketika di dunia yang belum sempat dikabulkan di dunia gitu loh. Makanya dikabulkannya di akhirat. Lah ketika mendengar kayak gitu, mendengar penjelasan kayak gitu, banyak orang yang berkata, lah kalau kayak gitu mendingan dulu waktu di dunia doanya nggak usah dikabulkan semuanya, mending dikabulkannya di sini di akhirat gitu loh. Karena apa? Karena sesungguhnya yang kita itu sebenarnya butuh pertolongannya itu sebenarnya malah kelak ketika kita nanti di akhirat lho, bukan di dunia. Kalau di dunia mah itu cuma sementara, ibaratnya kita mampir ngombe gitu loh. Kalau di akhirat nanti kan kekal loh, menentukan gitu loh. Kalau misalnya kita selamanya amal kita kurang banyak, terus akhirnya kita di neraka, oke kalau selama-lamanya di neraka. Tapi kalau di dunia menderitanya berapa tahun sih? Umur manusia itu berapa tahun sih? 70, 80, 90, 100 selesai. Tapi kalau misalnya kalian sampai dihukumnya itu di akhirat, wah, selama-lamanya lur. Maka dari itu lur, ketika kalian meyakini pada Allah itu maha kuasa kok lur. Cuman Allah itu tahu kapan saat yang paling tepat doa itu terkabulkan. Udah deh, percaya aja lah. Ketika kita meminta suatu doa, percaya nggak bakalan sia-sia. Yang jadi pertanyaan adalah kita itu sering dibisiki suara setan loh. Kamu tadi kan berdoa minta ini toh, kok kenapa nggak dikabulkan? Berarti Tuhan kamu nipu kamu itu. Kalau enggak Tuhan kamu marah sama kamu. Itu bisikan-bisikan setan kayak gitu ya udah nggak usah didengerin lor. Ngapain didengerin, kan udah nyata-nyata kalau setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Dia yang bisikan kayak gini udah tutup telinga. Setan kok digubris, nggak usah gitu lor. Jadi yang tak ulang lagi kalau misalnya doa nggak pernah ada yang sia-sia. Jadi rajinlah berdoa. Bahkan pada waktu zaman sahabat Nabi dulu ya, ada yang sandalnya itu ibaratnya jebol gitu. Jebolnya bahasa Indonesia apa ya? Sandalnya itu putus gitu loh. Itu malah minta kepada Allah, ya Allah tolong gantikanlah sandalku. Sampai sebegitu manjanya pada orang-orang zaman dahulu kepada Allah. Dan jangan salah kira, Allah justru malah suka sekali sama hamba-hambanya yang manja. Itu menandakan bahwa hambanya itu tidaklah sombong, hambanya itu benar-benar bergantung pada Allah. Kayak ada di surat Al-Ikhlas itu sebenarnya kalau kita kan hafal banget ya itu ya, surat Al-Ikhlas, tapi sekali-kali kita renungin tuh maknanya itu. Allah tempat bergantung itu, coba deh kalian sekali-kali resapi sambil merem gitu loh. Coba diresapi. Kalau sudah masuk ke dalam hati sanubari loh, insya Allah lur, hidupmu itu loh, wah enak banget, padang gitu lur. Kayak gitu. Itu tadi ya lur ya, sedikit penjelasan mengenai doa. Semoga saja video ini bermanfaat ya lur ya. Dan saya mengingatkan bagi dulur-dulurku kabeh, seperti biasa saya juga mengingatkan bagi dulur-dulurku kabeh, khususnya bagi diri saya sendiri, jangan pernah kita berhenti dari berdoa lur. Kalau kita berdoa, kita memohon kepada manusia, kita sering-sering memohon kepada manusia, yang ada apa? Manusianya itu malah marah, ya lah. Kita misalnya minta tolong sama si A, minta tolong. Lama-lama si A itu marah kepada kita. Wah bocah kok jaga kayak banget toh. Tapi berbeda lur kalau kita minta tolongnya pada Allah. Justru kalau kita nggak pernah meminta pertolongan pada Allah, kita nggak pernah berdoa kepada Allah, Allah malah marah lur kan. Aneh toh. Makanya dari itu lur, Allah itu maha segalanya kok. Kalian minta apa tinggal minta kok. Apalagi kalau ada yang nyampe misalnya kesulitan keuangan, terus sampai pesugihan, halah, padahal pesugihan itu ya kalau dipikir-pikir butuh ke tumbal, butuh ke ritual bla bla dan lain sebagainya, saya kurang tahu.
Soalnya saya cuma nonton film ya kayak gitu kalau modelnya pesugihan. Kalau kita minta Allah, cukup sholat kita bangun jam apa itu di alarm jam 3, jam 2 atau pokoknya jam sepertiga malam terakhir kita mengadahkan tangan kayak gini. Udah sholat dulu ya tentunya ya, sholat aja dulu ya. Kita mengadahkan tangan gini, memakai bahasa kita aja. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab dengan klimis gitu, kita memakai bahasa kita sendiri. Allah tahu kok isi hati dari kita sendiri kok. Allah itu maha mendengar kok. Kita ngomong, ya Allah gini. Ya Allah aku tuh pengennya ini. Insya Allah dikabulkan. Tapi dengan catatan percaya saja. Jangan pernah ada pertanyaan kayak setelah kita berdoa, jangan pernah ada pertanyaan, ya Allah kapan engkau kabulkan doaku? Aku tuh sudah bener-bener butuh uang banget nih gitu. Aku tuh sudah bener-bener kelaparan, aku tuh sudah bener-bener ditagih utang. Kapan doaku dikabulkan? Jangan ada pertanyaan kayak gitu. Udah yakin saja, percaya toh. Yakin kalau setiap doa itu tidak akan sia-sia. Dari Gigi Story mengucapkan selamat sore. Apabila ada banyak kesalahan kata-kata, dan seperti biasa lur, apabila banyak yang tak omongin itu masih salah-salah, mohon dibenerin di kolom komentar ya lur ya, supayanya juga aku kan di sini juga belajar ya, proses belajar. Jadi yo kita saling belajar bareng. Semoga saja kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, semakin baik gitu loh. Dari Gigi Story mengucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.